sebagaimana mereka telah mendidikku dari kecil sehingga dewasa. Maka mereka berdua yang berada di bawah sana berturut-turut menerima pahala amal ketaatan dan kebajikan anak yang soleh itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu adam qata'u amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin tafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila telah meninggal anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa sebab-sebab pokok yang bisa membantu putra putri kita menjadi anak yang soleh dengan menunaikan kewajiban mereka, meneliti hal ihwal mereka, melatih mereka dengan disiplin dalam melakukan syariat agama tanpa adanya kekerasan dan kekasaran, namun juga tidak meremehkan atau melupakan atau keteladanan dalam menguasai mereka. Jagalah putra putri kalian dengan baik, jauhkanlah mereka dari pergaulan bersama kawan-kawan yang jelek paranguinya, buruk budi pekertinya, dan jahat perilakunya, karena tabiat mereka lebih cepat menjalarnya ketimbang penyakit kudis. Bukankah Al-Imam Ali bin Abi Thalib telah berkata, "Iyyaka wa qarinas su'i fa innahu fasayfa masluli wa iyyaruku mandaruhu wa yaqbahu ataruhu." Artinya, jauhkan dirimu dari kawan-kawan yang jelek paranguinya. Sesungguhnya dia itu adalah seperti pedang yang terhunus, kelihatannya menakjubkan, namun bekasnya menakutkan. Kaum muslimin yang berbahagia, didiklah mereka dengan pendidikan agama, ajarilah mereka sejarah Nabi dan tarikh Islam, agar supaya mereka dapat mengutamakan keutamaan para pendahulu mereka dan pengabdian yang telah diupayakan oleh pendahulu demi agama mereka, dan agar supaya mereka mengerti bagaimana mereka harus berjuang dan bagaimana mereka harus bersabar di jalan Allah dalam menghadapi musuh-musuh Allah, sedangkan diri mereka dalam keadaan kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan sedikitnya harta benda. Meskipun kondisi mereka seperti demikian, namun kemampuannya sulit dibengkokkan dan tidak pernah merasa lemah dan gentar dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Yang terjadi kesimpulan, kita selaku umat Nabi Muhammad wajib melakukan kewajiban-kewajiban syariat, mematuhi segala perintah-perintah Allah, dan mendidik putra-putri kita dengan baik, melatih mereka dengan disiplin, dan mengajari mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya rasa hanya sekian dan demikian pidato singkat saya. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Rizki Aditya. Sekarang kita panggilkan Tunku Muhammad Mustafa, utusan daripada Balai Tunku Abdullah. Bersiap-siap kepada apa dan pada waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'. Ta'zim terutama sekali kepada abi beserta keluarga, dan ta'zim kepada seluruh staf Dewan Guru, dan ta'zim kepada Dewan Juri yang sudi kiranya menilai saya di malam yang berbahagia ini. Ta'zim teristimewa sekali kepada seluruh pendengar rahimakumullah. Masyarah rahimakumullah. Sayyidina Ali karimullahi wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, "Ummati, ummati," kata beliau. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau turun beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku akan memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia?" Datang Jibril membawa pesan tersebut, disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? "Wahai Jibril, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bagiku bukanlah dunia.
kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datanglah malaikat Israel. Datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa Rasulullah. Ketika itu Rasulullah di rumah Sayyidatun Aisyah terbaring di atas kasurnya ditemani oleh Jibril. Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Khalil ya Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum aku diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala." Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Allah. Qaul Allah taala ala Jibril, "Basyirhu ya Jibril, inna awalun nasin khairi jubbin arti dasyu wa saiduhum iza jami'u fa basyirhu jannah muharramatu ala ummah qabla an tadkhul ummat." Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya dia manusia yang akan memimpin seluruh manusia kelak di hari yaumil kiamah. Jaminan dariku wahai Jibril, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril. Apakah cukup sampai di situ perjuangannya Nabi? Tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Nabi berteriak. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Nabi berdiri. Ketika itu ada cawan berisi air. Beliau usapkan keringat, peluh keringat yang keluar dari wajah beliau. Kemudian beliau berkata, "Ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa wahai Israel?" Apa kata malaikat Israel? "Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa wahai Rasulullah." Saudara-saudara, Nabi Muhammad manusia paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wa barras safa, merasakan sakit saat dicabut nyawa. Bagaimana dengan kita para pendosa? Bagaimana dengan kita orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika itu dicabut lagi nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Rasulullah berkata lagi, "Ya Khalil Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku?" Apa kata malaikat Israel? "Ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit yang nanti akan dialami oleh umatmu ya Rasulullah." Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhirnya Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Allahumma khafif ala ummat fi sakratil maut." Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepadaku ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepadaku ya Allah. Saudara-saudara, sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kesimpulan, begitu besarnya pengorbanan Nabi kepada kita sebagai umat. Mulai sekarang kita tegakkanlah syariat yang telah Nabi kembangkan kepada kita. Perbanyakkanlah selawat kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Muhammad Mustafa. Sekarang kita panggilkan Tunku Akmalul Hadi, utusan daripada Balai Tunku Mustaqfari. Bersiap-siap kepada Tunku Rizal Maulana, utusan daripada Balai Tunku Murtala Fundi. Kepada Tunku Akmalul Hadi, tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Ta'zim wa takrib yang pertama sekali kepada ayahanda kita bersama selaku pucuk pimpinan. Ta'zim wa takrib kepada Abi Cut, Abia Walidi ma'a keluarga. Ta'zim wa takrib kepada Dewan Hakim yang sudi kiranya menilai saya pada malam hari ini. Penghormatan yang paling mulia kepada seluruh pendengar rahimakumullah. Izinkan saya sejenak waktu untuk berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian, pasti ada makhluk yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Dengan begitu kita pasti bertanya-tanya, siapa yang bertugas mencabut nyawa? Yakni malaikat yang bernama malaikat Israel. Berbicara tentang malaikat Israel, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Israel. Tidak ada yang melihatnya disembunyikan dengan sejuta hijab. Malaikat Israel besarnya melebihi daripada bumi dan langit. Seandainya seluruh air laut, telaga-telaga yang ada di bumi diambil dan disatukan, dia curahkan ke atas kepalanya, maka tidak ada sepeser pun yang jatuh ke dunia. Masyarakat muslimin sedang pendengar rahimakumullah, dari ujung barat hingga ujung timur, di pandangan malaikat Israel hanyalah seperti meja makan yang berisi hidangan yang diletakkan di hadapannya untuk siap disantap. Tentu orang itu dengan mudah memakan, dengan mudah mengambilnya. Malaikat Israel membolak-balikkan dunia ini seperti manusia membolak-balikkan tangannya dengan begitu mudah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan yang bahwa malaikat Israel diikat dengan 70.000 rantai, yang tiap-tiap rantai tersebut sepanjang perjalanan 1000 tahun. Tidak ada malaikat yang mendekatinya, tidak ada malaikat yang mengetahui tempatnya, tidak ada malaikat yang mendengar suaranya, dan tidak ada yang mengetahui kondisinya gimana. Masyarakat muslimin sedang mendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak memperawal sedetik pun, satu saat pun, dan tidak memperlambat dengan satu saat pun. Dengan begitu bisa kita ambil kesimpulan, selagi nyawa masih dikandung badan, marilah kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah dengan ridhanya kita akan mendapatkan surga jannatun na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tunku Akmalul Hadi. Sekarang kita panggilkan Tunku Rizal Maulana, utusan daripada Balai Tunku Murtala Putih.
Bersiap-siap Tunku Muhammad Aulia, utusan daripada Balai Tunku Abdullah. Kepada Tunku Rizal Maulana, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriringi salam, marilah kita sama-sama memuji yang mensyukur. Takzim wal ikraman ulun Tuhan kepada Abi Umi selaku pucuk pemimpin Daya Darul Mutakin maha keluarga. Takzim ulun Tuhan kepada Abia, Abi Cud, Walidi maha keluarga. Dan takzim ulun Tuhan kepada juri-juri yang sudi kiranya menilai saya pada malam hari ini. Dan yang paling teristimewa adalah santriwan dan santriwati yang masih mengawal di Daya Darul Mutakin ini. Tanpa berpanjang mukadimah, langsung kita masuk ke dalam acara yang berjudul mengunjungi saudara yang sakit. Persaudaraan yang erat antara umat Islam perlu dilestarikan dalam hidup ini, sehingga sesama umat Islam kita saling mencintai dan saling menyayangi. Dan pada hal lain terhadap orang Islam, kita hak orang Islam terhadap orang Islam adalah bila terdapat seseorang yang sakit atau mengalami kecelakaan, maka kita harus menjenguknya. Di ketika menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit, janganlah berbanyak bicara dengannya dan janganlah menakut-nakutinya. Akan tetapi berdoalah kepadanya agar dia cepat sembuh. Dan janganlah berdiam terlalu lama engkau di tempat saudara atau teman yang sedang sakit, dikarenakan dia mungkin membutuhkan istirahat yang cukup. Selaku umat Islam, kita wajib menjenguk atau mengunjungi saudara yang sakit, dikarenakan pahala menjenguk saudara yang sakit itu sangat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit, barang siapa yang menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit semata-mata karena Allah, maka dipanggil oleh suatu seruan, selamatlah engkau dan enaklah perjalananmu, dan sedialah surga tempat kediamannya. Begitu jelas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu besar pahala menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit. Jadi kita selaku umat Islam harus melestarikan kesimpulan, kita harus menjenguk atau mengunjungi saudara yang sedang sakit, dikarenakan pahala menjenguk atau mengunjungi saudara sakit itu sangat besar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Rizal Maulana. Sekarang kita panggilkan Tunku Muhammad Aulia, utusan daripada Balai Tunku Abdullah.
bersiap-siap kepada Tunku Munawar. Pina dua apa kena dua apa? Mungkin tempat oh yang namanya Bersiap-siap Tunku Muhammad Iqbal, utusan daripada Balai Tunku Mustafa. Kepada Tunku Muhammad Aulia kepada waduh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tazim wal ikraman saya kepada Abi selaku pucuk pimpinan Dayah Darul Muttaqin beserta keluarganya, dan tazim wal ikraman saya kepada Abia Abicud Walidi beserta keluarganya, dan takzim wal ikraman saya kepada seluruh staf guru yang mengajar malam maupun hari, terkhususnya kepada seluruh masyarakat muslimin pendengar rahimakumullah. Cukup sekian mukadimah singkat daripada saya. Langsung saja kita masuki dalam pidato saya yang berjudul melaksanakan puasa yang baik dapat menciptakan insan yang bertakwa. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi kita umat muslim yang mengaku diri sebagai orang yang beriman. Sedangkan tujuan dari akhir berpuasa ialah untuk membentuk insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, hadirin kaum muslimin pendengar rahimakumullah, memang sama-sama kita ketahui yang bahwa berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi kita umat muslim. Timbul di dalam hati kita pertanyaan, mengapa dengan melaksanakan puasa yang baik dapat membentuk insan yang bertakwa? Jawabannya ialah dikarenakan dengan berpuasa seseorang dapat mendidik dirinya untuk disiplin dan taat pada peraturan, sehingga ada rasa takut di hatinya apabila ia hendak melakukan suatu kemungkaran atau kejahatan, dan menyebabkan ia selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin pendengar rahimakumullah, timbul lagi pertanyaan di dalam hati kita, puasa manakah yang dapat membentuk insan yang bertakwa? Jawabannya ialah puasa yang penuh iman dan penuh perhitungan. Puasa penuh iman yaitu puasa yang kita laksanakan hanya semata-mata untuk mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa penuh perhitungan yaitu puasa yang kita laksanakan dengan ketentuan puasa yang benar, seperti halnya memelihara rukun-rukun puasa, sunat-sunat puasa, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
kita berpuasa jangan saja hanya dengan menahan haus dan lapar, namun harus ada tujuan di balik yang kita tahan dan yang kita hindari semasa kita berpuasa. Hadirin kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pidato saya pada malam ini ialah kita berpuasa janganlah asal-asalan, namun harus memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk insan yang bertakwa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita panggilkan Tunku Muhammad Iqbal. Bersiap-siap kepada Tunku Nuril Anwar, utusan daripada Balai Tunku Ilyas. Kepada Tunku Muhammad Iqbal, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takzim wa takrim kepada Abi selaku pucuk pimpinan Dayah Darul Muttaqin. Takzim wa takrim kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di Dayah Darul Muttaqin. Dan penghormatan yang paling mulia kepada seluruh santriwan yang masih setia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar rahimakumullah, izinkan saya sejenak waktu untuk menyampaikan sedikit mau'izah yang berkenan atau berjudul takwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mempertakwakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menuju kepada negeri akhirat. Karena kita manusia pasti adanya kesalahan dan kesilapan, yakni mengerjakan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Apakah yang laki itu bertanya? Ya Syekh Ibrahim, saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya tidak bisa terhenti daripada perbuatan kemaksiatan, dan saya tidak bisa terhenti daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemaksiatan sudah menjadi perbuatan sehari-harinya. Syekh Ibrahim menjawab, 5 perkara agar kamu bisa terhenti daripada kemaksiatan. Yang pertama, jika kamu ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu makan rezeki yang Allah berikan. Apakah kamu sanggup? Jika kamu tidak sanggup, maka tinggallah segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laki itu bertanya, apakah yang kedua ya Syekh Ibrahim bin Adham? Lalu Syekh Ibrahim menjawab, apabila kamu ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu pakai nikmat yang nikmat itu Allah berikan. Kamu cari nikmat sendiri. Apakah kamu sanggup? Apabila kamu tidak sanggup, maka tinggallah segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Syekh Ibrahim menjawab, apabila kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu makan rezeki yang Allah taala berikan. Apakah kamu sanggup? Apabila kamu tidak sanggup, maka tinggallah segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
tetapi manusia masih juga menganggap angkuh dengan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih juga menganggap dengan kesembangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bumi ini Allah taala yang ciptakan. Yang keempat, apabila kamu ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila datang malaikat untuk menjemput nyawamu, kamu harus bisa untuk menghentikannya. Yang kelima, apabila malaikat datang untuk membawamu kepada neraka, kamu harus sanggup menghentikannya. Hadirin sedang pendengar rahimakumullah. Maka dengan itulah dapat kita mempertakwakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala semasa Allah berikan kepada kita sehat badan. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, tubu ilallah wa taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah sebagaimana taubatnya nasuha. Hadirin sedang pendengar rahimakumullah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Muhammad Iqbal. Sekarang kita panggilkan Tunku Nuril Anwar, utusan daripada Balai Tunku Ilyas. Bersiap-siap kepada Tunku Zulfadli, utusan daripada Balai Tunku Mauzari. Kepada Tunku Nuril Anwar, tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kata ta'zim wa ikraman Tuhan kepada Abi selaku pucuk pimpinan Dayah Rumtakin dan kepada Abi Cud Walidi Ma'a keluarga. Kata ta'zim wa ikraman Tuhan kepada Dewan Juri yang sedang menilai kita dari malam ini. Kata ta'zim yang mulia kepada seluruh pendengar rahimakumullah. Kita lanjuti dalam acara yang berjudul Adab Anak dengan Orang Tua. Hai orang-orang sekalian, ketahuilah kita akan memuji kepada orang tua kita sendiri yang sedang melahirkan kita dari kecil sampai kita besar. Niat orang tua memberi anak yang soleh, tapi bukan untuk menjadi anak yang sangat durhaka. Betul? Takbir. Kita pulang dari dia, jangan kita marah sama guru, jangan kita marah sama orang tua. Orang tua kita mendidik kita dari kecil sampai kita menjadi besar. Orang tua kita sudah memberi makanan untuk kita. Kita jangan memarah orang tua kita. Kita mojak. Hadirin salim azam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hai orang-orang, kita pulang ke rumah, jangan kita marah kepada orang tua kita. Orang tua kita akan bahagia kalau kita ketemu piala di Dayah Rumtakin. Orang tua kita akan bahagia kalau kita ketemu piala di Dayah Rumtakin. Betul?
Kita jangan marah sama guru, tak kasih uang 10.000 sehari. Orang tua kita akan mengerjakan sehari semalam 20.000. 1.000 untuk beli ikan itu untuk ke kita untuk didaya. Sehari pun kita kasih uang 10.000, kita marah sama guru kita marah sama ibu kita. Taulah kita jangan marah sama guru kita. Jangan marah sama orang tua kita. Orang tua kita sudah melahirkan kita dari kecil. Kita ambil kesimpulan, kita jangan marah kepada guru, jangan marah kepada ibu, jangan marah kepada seluruh santri yang ada di dalam takbir. Takbir. Hari dengan kalam yang mulia, ulul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Nurul Anwar. Sekarang kita panggilkan Tunku Zulfadli, utusan daripada Balai Tunku Fauzari. Bersiap-siap. Tunku Muhattinur, utusan daripada Balai Tunku Murtala Fudin SPDI. Kepada Tunku Zulfadli, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ta'zim kepada Abi selaku pucuk pimpinan dayah Darul Muttaqin ma'a keluarga, dan ta'zim kepada Abi Cud Walidi ma'a keluarga, dan ta'zim kepada juri yang sudi menilai saya pada malam ini, dan penghormatan kepada seluruh santri yang masih bernaung di daerah Darul Muttaqin ini. Singkat mukadimah, langsung masuk acara yang berjudul memuliakan ulama. Cobalah bandingkan di negeri Arab sebelum dan sesudah ada ulama. Sebelum ada ulama di negeri Arab juga terkenal sebagai zaman jahiliyah yang kejam. Mereka juga saling membunuh karena hanya ta'assub kesukuan. Mereka juga tega membunuh anak perempuannya karena anak perempuan itu tidak menganggap mereka tidak menambah keuntungan, berlebihannya justru menambah beban. Keadaan itu telah berlangsung hingga datang agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan para tabi'in dan ulama-ulama mutaqaddimin. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasatul anbiya. Artinya, ulama sebagai lampu di bumi, pengganti para nabi dan pewarisku dan pewaris nabi. Di hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi. Diuraikan dalam sebuah hadis bahwa pada besok hari kiamat didadakan 4 golongan, yaitu golongan para ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang naik haji yang menunaikan hajinya, dan
mati syahid yang melakukan peperangan. Yang keempat, para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat golongan tersebut saling berebutan di muka pintu surga. Tetapi Allah Islam kini telah tertanam benih keberaniannya